Apa kabar semuanya? Sekarang kita akan bicarakan tentang konsep pertolongan pertama. Saya adalah guru Chia Pei Fang. Pertama, kita akan mulai dengan memperkenalkan definisi, tujuan, dan prinsip dari pertolongan pertama. Konsep pertolongan pertama. Pertolongan pertama adalah cara terbaik untuk menjelaskan tentang perawatan medis yang sebenarnya. AHA menggunakan ini sebagai tujuan pengembangannya dan mendorong konsep pertolongan pertama terbaru di dunia. Dengan harapan, petugas pertolongan pertama dapat segera memulai 5 hal sebagai berikut. Pertama, pastikan jantung telah berhenti berdetak dan aktifkan sistem tanggap darurat, yaitu hubungi 119, supaya petugas medis dapat mengambil alih proses pertolongan pertama dan secepat mungkin mengantarnya ke rumah sakit. Kedua, segera lakukan CPR dan diawali dengan kompresi dada. Ketiga, lakukan rapid defibrillation. Defibrilasi yaitu pemberian aliran listrik pada waktu yang tepat. Keempat, operasi penyelamatan jantung tingkat lanjut yang efektif. Yang disebut operasi penyelamatan jantung tingkat lanjut yang efektif dilakukan oleh dokter ICU dan staf medis setelah dikirim ke ruang gawat darurat, seperti pemberian obat-obatan seperti kardiotonik. Kelima, mengintegrasi perawatan pasca jantung berhenti atau post cardiac arrest care. Maksudnya adalah setelah dilakukan pertolongan pertama, korban tersebut harus ditindaklanjuti oleh dokter dan tenaga medis untuk terus mendapatkan perawatan. Terutama perlu dicari penyebab serangan jantung tersebut, serta cari pengobatan dan perawatannya untuk mencegah terjadinya serangan jantung untuk kedepannya. Untuk mengerti konsep pertolongan pertama, trainee harus tahu definisi pertolongan pertama serta tujuannya, dan juga prinsip dasar pertolongan pertama. Dan di saat menghadapi situasi kritis, dapat menyelamatkan diri sendiri serta orang lain, menyelamatkan nyawa, dan terhindar dari kecacatan. Oleh karena itu, teknik pertolongan pertama harus disebarluaskan supaya bisa menyelamatkan orang. Walaupun hanya teknik pertolongan pertama yang sangat sederhana dan mendasar, yaitu BLS yang sering didengar, semakin banyak orang yang menguasainya, semakin banyak orang yang bisa diselamatkan. Dari terjadinya korban tidak bernapas dan detak jantung, pertama-tama hubungi 119, dapatkan AED di tempat umum itu, secara bersamaan lakukan CPR. Pertolongan pertama mengacu pada tindakan penyelamatan darurat yang diberikan di tempat kejadian ketika seseorang mengalami cedera akibat kecelakaan atau sakit mendadak sebelum dikirim ke dokter untuk perawatan. Dan tujuan pertolongan pertama dibagi menjadi 4 macam sebagai berikut. Pertama, ketika terjadi cedera akibat kecelakaan atau sakit mendadak, pertahankan atau selamatkannya. Kedua, untuk mencegah memperparah luka atau penyakit, terutama beberapa cedera atau penyakit yang dapat menyebabkan patah tulang, luka bakar, syok, dan masalah lainnya, jika tidak ditangani dengan benar, sangat mudah memperparah cedera atau penyakit tersebut. Ketiga, agar korban mendapatkan perawatan lebih awal dan mempercepat pemulihannya, selain penyelamatan darurat, proses pertolongan pertama yang tepat juga mencakup panggilan darurat bantuan dan membantu mengirim pasien ke rumah sakit. Terutama setelah mengirimnya ke rumah sakit, dia akan mendapatkan perawatan medis yang lengkap dan membantu proses pemulihannya. Keempat, berikan dukungan psikologis dalam penyelamatan. Ketakutan dan kecemasan korban dapat dikurangi dengan penanganan yang tepat dan dengan menghibur korban tersebut. Dengan begitu, dapat mencegah korban dari ketidaknyamanan secara fisik yang ditimbulkan atau diperburuk akibat faktor psikologis. Selanjutnya adalah tentang prinsip dari pertolongan pertama. Pertama-tama, pastikan korban atau Anda sendiri tidak dalam bahaya sebelum melakukan penyelamatan. Jika penolong juga jadi terluka, tidak bisa menolong orang lain maupun diri sendiri, kedua pihak bisa lebih dalam bahaya. Kedua, letakkan korban dalam posisi yang benar dan tepat untuk membantu menyelamatkan dan mencegah cedera atau memperburuk kondisinya. Contohnya, melakukan tekan dada CPR di atas matras. Bisa dengan mudah menyebabkan korban patah tulang atau melukai organ dalamnya. Lakukannya harus di atas papan keras atau di atas lantai.
Ketiga, mengevaluasi keadaan. Menentukan urutan prioritas dalam pemrosesan sangat penting. Misalnya, saluran pernafasan yang tidak terhalang harus lebih diutamakan daripada luka, karena tanpa adanya pernafasan, penderita akan segera meninggal. Jika luka pendarahan arteri tidak terlalu besar, maka tidak akan langsung menyebabkan kematian. Poin keempat, segera kirim ke rumah sakit atau mencari bantuan. Jika tidak ada bantuan yang datang dan penolong harus terus melakukan pertolongan pertama, maka dapat melelahkan penolong tersebut. Jadi harus hubungi 119 terlebih dahulu. Pengaktifan sistem tanggap darurat menjadi prioritas utama yang sangat penting. Poin kelima, amati dan catat setiap perubahan yang terjadi pada korban setiap saat, guna untuk memberikan referensi pada petugas medis yang mengambil alih dan petugas medis rumah sakit. Prioritas dan perhatian yang diperlukan pada pertolongan pertama. Saat melakukan pertolongan pertama, setelah memeriksa kondisi dan mengevaluasi penyakitnya, perlu menentukan urutan prioritas. Prioritas pertolongan pertama mengacu pada 1. Utamakan merekonstruksi sirkulasi darah. 1. Lakukan pijat jantung ekstrakorporeal untuk mereka yang detak jantungnya telah berhenti. Gunakan hemostasis untuk mengontrol pendarahan bagi mereka yang mengalami pendarahan. 2. Menjaga jalur pernafasan tetap lancar. 3. Membangun kembali fungsi pernapasan yaitu pernapasan buatan diberikan kepada mereka yang telah dicek berhenti bernapas. 4. Untuk mencegah korban syok, korban yang telah diberikan pertolongan pertama harus diperhatikan untuk tetap hangat dan cegah penurunan suhu tubuh. Jika korban dalam keadaan sadar, dapat diberikan minuman elektrolit untuk mengisi kembali cairan tubuh, seperti air garam, minuman isotonik, dan lain-lain. 5. Mencegah luka terinfeksi yang menyebabkan kerusakan selanjutnya pada tubuh. Meski bukan prioritas utama, namun juga harus dicegah dalam proses pertolongan pertama. Proses pertolongan pertama dilakukan dalam hitungan detik. Penyelamat harus memiliki keterampilan yang bagus. Seluruh proses pertolongan pertama harus berhati-hati, usahakan pikiran tetap tenang, bersikap lembut, dan pegang beberapa poin penting seperti keselamatan, keandalan, kecepatan, dan keindahan. Selama pertolongan pertama, dilarang sesuka hati membalikkan korban, agar tidak memperparah lukanya. Tentukan dengan cepat apakah diperlukan untuk melepas pakaiannya. Disarankan untuk memakai cara menggunting, untuk menghindari terjadinya luka pada area luka. Selain itu, usahakan lingkungan sekitar tetap tentram agar tidak terjadi gangguan yang menimbulkan kecemasan pada korban tersebut. Jika orang tersebut pingsan, tidak sadar, kejang, atau mengalami trauma yang parah pada kepala, dada, perut, atau diduga mengalami kerusakan organ dalam, atau mungkin memerlukan pembedahan darurat, dilarang memberikan minuman atau makanan apapun dan selama proses menelpon 119 untuk meminta bantuan. Yang perlu dijelaskan melalui telepon adalah lokasi pasti kecelakaan, waktu, jenis, tingkat keparahan, dan jumlah korban yang cedera, kondisinya, perkiraan usia, ada tidaknya diberikan pertolongan pertama, jenis penyelamatan yang telah dilakukan, sudah dilakukan sampai tahap keberapa, dan bantuan lainnya yang diperlukan. Saat menjumpai OHCA, yaitu di mana fungsi kardiopulmoner korban berhenti sebelum diantar ke rumah sakit, kita harus mengaktifkan 5 tautan saat itu juga, secara berurutan. 1. Konfirmasikan dan aktifkan sistem tanggap darurat. 2. Segera lakukan CPR berkualitas tinggi. 3. Lakukan rapid defibrillation, yaitu gunakan AED. 4. Layanan medis darurat dasar dan lanjutan. 5. Operasi dan perawatan penyelamatan jiwa tingkat lanjut setelah serangan jantung. Menurut statistik, tingkat kelangsungan hidup mereka yang pernah menjalani CPR dan mereka yang tidak menjalani CPR jauh berbeda. Setelah CPR, tingkat kelangsungan hidup bisa mencapai 40%. Tetapi tanpa CPR, tingkat kelangsungan hidup dari proses ini hanya 10%, yang juga menunjukkan pentingnya implementasi CPR yang tepat waktu dan benar.
Dalam rantai kelangsungan hidup, mencari pertolongan adalah langkah sederhana untuk mengaktifkan sistem tanggap darurat, yaitu menghubungi 119 dan segera mendapatkan AED. Sekarang akan dijelaskan metode dan hal-hal yang perlu diperhatikan pada resusitasi kardiopulmoner. CPR dibagi berdasarkan usia. Dibagi menjadi di bawah usia 1 tahun disebut bayi, usia 1 hingga 8 tahun disebut anak-anak, dan di atas usia 8 tahun dianggap dewasa. Selanjutnya kita akan pelajari cara melakukan langkah-langkah CPR dengan benar. Langkah-langkah CPR disebut CABD, ada 6 langkah. Panggilan pertama adalah memanggil korban untuk menilai keadaan kesadarannya. Apakah dia sadar atau tidak sadar. Panggilan kedua adalah meminta tolong, berteriak keras, meminta orang di sekitar untuk menelpon 119 meminta bantuan. C adalah menyentuh denyut nadi arteri karotis secara siklis dan segera menekan dadanya 30 kali jika tidak terdapat denyut nadi. A. Untuk membuka saluran pernapasannya, yaitu menekan dahi dan mengangkat rahang. B. Untuk membuatnya bernapas, periksa dulu apakah dada dan perutnya ada naik turun. Jika tidak, segera berikan pernapasan buatan 2 kali. D adalah menggunakan eksternal defibrilator otomatis seperti perangkat defibrilator otomatis AED. Untuk dijelaskan secara mendalam, langkah pertama barusan adalah menelpon. Tujuannya untuk menilai kesadaran, misalnya panggil iya, Pak, atau Bu. Jika tidak ada tanggapan, tepuk kedua sisi bahu korban dan panggil lagi. Jika tidak ada tanggapan, segera lanjut ke langkah berikutnya. Panggilan kedua adalah untuk meminta bantuan. Meminta orang di sekitar untuk menelpon 119 untuk melapor dan mengambil AED terdekat. Lihat pernapasannya, letakkan tangan Anda dengan ringan di arteri karotis korban. Alasan utamanya adalah untuk melihat apakah korban masih bernapas. Dekatkan telinga Anda dekat dengan mulut dan hidungnya, dengarkan suara pernafasannya, dan rasakan pernafasannya dengan pipi. Lalu, periksa ada tidaknya naik turun dada dan perut orang tersebut untuk melihat apakah ia bernapas. Jika dipastikan tidak ada pernapasan, segera lakukan CPR. Pindahkan korban dalam posisi terlentang ke permukaan lantai dengan hati-hati. C. Untuk membentuk peredaran atau siklus. Setelah dipastikan bahwa arteri karotis pasien tidak berdenyut, dadanya harus segera ditekan. Pada saat menekan dadanya, penolong harus berlutut di samping korban, kedua siku diluruskan, kedua jari tangan saling disilangkan. Tekan dengan kuat dan cepat rebound dada, jangan berhenti. Kecepatan kompresinya adalah 100 hingga 120 kali per menit, sambil mengucapkan 1, 2, terus sampai 30. Kedalaman kompresinya sekitar 5 hingga 6 cm, yang merupakan sepertiga dari ruang dada. Posisi kompresi dada pada orang dewasa. Penolong perlu berlutut di samping dada pasien, dengan lutut kaki selebar bahu pasien, dan tekan bagian tengah garis antara dua puting dada, tempatkan tumit telapak tangan di sini. Jari-jari telapak tangan yang satu bersilangan dengan jari-jari tangan lainnya. Pada saat kompresi, penolong berlutut di atas lantai, kedua lutut terbuka, kaki lurus, berat tubuh diacuhkan pada tempat kompresi. Tekan ke bawah dan rebound kembali lagi. Kedua telapak tangan tidak boleh meninggalkan tempat kompresi. Posisi kompresi dada. Pada anak-anak gunakan satu tumit telapak tangan atau kedua jari-jari tangan saling menyilang. Kedalaman kompresi kira-kira 5 cm, yaitu sepertiga ruang dada. Posisi untuk bayi sekitar 2 jari tangan di bawah titik tengah sambungan puting. Sekitar 2 jari memakai 2 jari kompres ke bawah dengan kedalaman 4 cm. Sama dengan yang tadi, yaitu sepertiga ruang dada. Kedalaman kompresi dada harus diperhatikan, karena jika terlalu dalam, terlalu kuat, bisa mematahkan tulang rusuk. Jika terlalu dangkal, terlalu lemah, hasilnya tidak akan bagus. Tidak mencapai tujuan kompresi dada yang diinginkan. Jadi harus diingat,
1. Tangan diluruskan, gunakan tenaga badan tegak, lurus dorong ke bawah sekitar 5 atau 6 cm. 2. Pada saat kompresi, kedua siku penolong lurus supaya berat tubuhnya bisa dipindahkan ke tempat kompresi. 3. Penolong harus berlutut di atas lantai, kedua tangan lurus, kedua jari tangan disilangkan. Kedalaman kompresi dada pada orang dewasa, kompres hingga sepertiga dari ruang dadanya. Sekitar 5-6 cm, pada anak-anak dan bayi, kompres hingga sepertiga dari ruang dadanya. Pada anak-anak sekitar 5 cm, pada bayi sekitar 4 cm. Kecepatan kompresi dada pada orang dewasa, anak-anak dan bayi setiap menit 100 hingga 120 kali. Kedua siku diluruskan, kedua lutut dekat pada korban, berlutut selebar bahu, tekan ke bawah secara vertikal dengan berat tubuh. Dan tekanan yang diberikan harus stabil, jangan gunakan tenaga tekanan yang tidak beraturan. Saat melepas, tubuh tidak lagi mendorong ke bawah, dan telapak tangan tidak boleh meninggalkan tulang dada. Bagaimana melakukan kompresi dada yang efektif? Tekan dengan kuat, perhatikan kedalamannya. Tekan dengan cepat, tiap menit 100-120 kali, dan ditekan dengan kuat dan cepat, sambil mengucapkan 1, 2, 3, untuk mengontrol kecepatan kompresi sampai 30. Baru dihitung sebagai satu siklus pada kompresi dada. Cardiac rebound, pastikan setiap kompresi dada tetap rebound. Selama proses kompresi dan dada rebound, pastikan tangan tidak diangkat dari daerah kompresi. Tanpa berhenti, yaitu usahakan jangan berhenti di tengah pengompresan. Waktu jeda tidak boleh lebih dari 10 detik, dan setelah 2 menit ganti orang untuk mengambil alih pengompresan. Membuka saluran pernapasan. Metode angkat dagu, tekan dahi. Dapat dilihat dari gambar, perubahan posisi belakang lidah, dan dapat dilihat dengan jelas saluran pernapasan terbuka. Mengangkat rahang bawah, kondisi tidak sadar, otot lidah lemas, atau lidah tertelan, menyebabkan obstruksi saluran pernafasan bagian atas. Untuk dugaan cedera tulang belakang leher, gunakan metode mendorong rahang bawah. Metode mendorong rahang bawah. A adalah membuka saluran pernafasan. Mula-mula penolong tahan dahi korban menggunakan tangan yang dekat dengan bagian kepala korban. Tangan lainnya mengulurkan jari telunjuk dan jari tengah. Letakkan pada dagu, dekat sisi telinganya. Dalam waktu bersamaan, tekan dahinya dan angkat dagunya untuk membuka saluran pernafasannya. Tangan yang mengangkat rahang bawahnya jangan langsung diposisikan di bawah mulutnya, karena bisa menyebabkan mulutnya tertutup dan mempengaruhi kelancaran saluran pernafasannya. Selanjutnya, mari kita periksa apakah ada benda asing di mulutnya. Jika ada, keluarkan dulu benda tersebut, lalu lakukan pernapasan buatan. B adalah pernapasan buatan. Cara melakukan pernapasan buatan mulut ke mulut. Setelah tidak ada objek pada saluran pernafasannya, gunakan jari jempol dan telunjuk yang sedang menekan dahinya untuk menjepit hidungnya. Penolong harus membuka dan merapatkan mulutnya ke bibir korban. Tidak boleh ada celah. Setelah tiupan pertama, perhatikan apakah udaranya masuk ke paru-paru korban. Dengan mendengar ada tidaknya suara bocor saat meniup. Dan amati apakah dada pasien terangkat. Lepaskan ibu jari dan jari telunjuk yang sedang menjepit hidung orang tersebut dan periksa apakah ia bernapas. Jika tidak ada pernapasan, jepit hidung orang tersebut dan lanjutkan pernapasan buatan untuk kedua kalinya. Cara hafalnya adalah sebagai berikut. Pertama, tiup napas 2 kali. Kedua, tiap tiupan 1 detik. Ketiga, dapat dilihat dada korban naik. Keempat, rilekskan hidung Anda di sela pernapasan buatan kedua. Pada saat saluran pernapasan tidak lancar, harus perhatikan dada naik turun. Jika tidak ada, berarti menandakan saluran pernapasan tidak lancar. Harus membuka kembali saluran pernafasannya. Buat pernafasan buatan lagi, atau keluarkan benda asing di mulutnya. Jika gagal untuk kedua kalinya, harus mulai lakukan kompresi dada. Tiap tiupan pernapasan buatan sekitar 1 detik,
Hindari terlalu kuat. Frekuensi kompresi dada dan napas buatan. Kompresi dada sebanyak 30 kali. Napas buatan 2 kali. Lanjutkan sampai 5 siklus. Ikuti petunjuk AED atau periksa pernapasan dan denyut nadi pasien. Jika tidak ada denyut nadi, lanjutkan langkah-langkah di atas. Jika penyelamat tidak mengoperasikan pernapasan buatan, tetap lanjutkan kompresi dada. Jika penolong tidak terlatih dalam CPR, dia harus hanya memberikan CPR hanya dengan kompresi dada. Kompresi dada hanya dilakukan untuk kasus dewasa yang jatuh secara tiba-tiba. Dan intinya adalah pada kompresi kuat. Kompresi cepat di tengah dada atau ikuti petunjuk dari operator 119. Penolong harus melanjutkan CPR dengan tangan kosong sampai AED dibawa ke tempat kejadian dan siap diambil alih petugas paramedis darurat atau penanggap lainnya. Prinsip teknik napas buatan adalah dalam waktu 10 detik, lakukan 2 kali tiupan. Sebelum memberikan pernafasan buatan, bernafaslah secara normal. Setiap tiupan diselesaikan dalam 1 detik. Dan volume tiupan dapat membentuk fluktuasi dada. Hindari terlalu banyak dan terlalu keras. Prosedurnya adalah jepitlah hidungnya, kemudian meniup. Lalu lihatlah apakah dada ada naik turun. Ketika udara tidak dapat ditiup secara efektif, saluran nafas harus dibuka kembali. Dan yang napas buatan kedua harus dicoba lagi. Jika yang napas buatan kedua masih gagal, kompresi dada harus mulai dilakukan sebanyak 30 kali. Respirasi buatan meliputi pernapasan buatan mulut ke mulut, pernapasan buatan mulut ke hidung. Metode pertolongan pertama pernapasan buatan. Yang pertama adalah pernapasan buatan mulut ke mulut. Dapat menggunakan masker pemisah untuk melindungi penyelamat. Yang kedua adalah penggunaan perangkat medis untuk resusitasi back valve mask. Sekarang akan dibahas resusitasi kardiopulmoner ganda. Saat satu orang melakukan CPR, tekanan dan tiupan semua subjek adalah 30:2. Jika tidak dilakukan pernapasan buatan mulut ke mulut, maka dapat terus dilakukan kompresi. Saat 2 orang melakukan CPR dan subjeknya adalah orang dewasa, rasio kompresi terhadap tiupan adalah 30:2. Bila targetnya adalah bayi dan anak, rasio kompresi terhadap tiupan adalah 15:2. Resusitasi kardiopulmoner yang benar dapat memberikan 25% sampai 33% dari curah jantung normal. Terus operasikan CPR hingga korban tersebut merespons atau petugas medis tiba. Jika ada lebih dari 2 penyelamat, ganti alih setiap 2 menit. Selanjutnya akan dibahas langkah-langkah pengoperasian Automatic External Defibrillator AED. Berikut ini adalah cara menggunakan AED. Totalnya ada 4 langkah. Buka, tempel, pasang, kejut. Buka artinya nyalakan daya. Tempel artinya tempelkan lempeng elektroda sesuai petunjuk. Pasang artinya pasangkan ke soket AED. Kejut artinya analisis detak jantung. Dan lakukan kejutan listrik atau CPR sesuai dengan instruksi mesin. Kejut listrik dilakukan bukan untuk membuat jantung mulai berdetak atau jump start. Akan tetapi untuk benar-benar mendepolarisasi miokardium dan menghasilkan non-kontraksi sementara, sehingga simpul sinus dapat kembali ke ritme normal. Mari kita mengulang langkah-langkah cara menggunakan AED. Dari pembahasan tadi, yaitu buka, tempel, pasang, kejut. Nyalakan daya, tempelkan lempeng elektroda, pasangkan ke soket AED, analisis detak jantung, dan lakukan kejutan listrik atau CPR sesuai dengan instruksi mesin. Tindakan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan AED. Lokasinya harus aman, tubuh korban tidak boleh ada air, jika ada harus dilap kering dulu sebelum dimulai. Patch AED dipasang di tepi kanan sternum, di bawah klavikula dan puncak jantung. Hindari kabel dan luka. Jika ada koyok atau obat tempel, itu harus dilepas terlebih dahulu sebelum menempel AED. Jika orang tersebut dilengkapi dengan pengatur ritme jantung internal atau defibrilator, posisi tempelan harus menghindari langsung menempel ke bagian atas perangkat tersebut. Gambar ini adalah Automated
External Defibrillator AED. AED mencakup dua fungsi penting, yaitu analisis detak jantung dan elektroshock. AED hanya digunakan pada korban yang tidak sadar, pernapasan berhenti, dan peredaran darah berhenti. Petugas medis memiliki tanggung jawab untuk melakukan CPR dan harus mempelajari, melengkapi, dan menggunakan AED. Disebut CAB setelah dipastikan pingsan, tidak bernapas, dan tidak ada denyut nadi. Lakukan CPR hingga AED tiba. Ikuti langkah-langkah penggunaan AED sebagai berikut. 1. Setelah nyalakan AED, gunakan sesuai instruksi suara. 2. Tempelkan lempengan elektroda pada tubuh korban. 3. Setelah tempelkan lempengan elektroda pada tubuh korban, maka bisa menganalisis detak jantungnya. 4. Pastikan tidak ada orang yang menyentuh korban, lalu tekan tombol shock. Setelah elektroshock, segera tekan dadanya sesuai instruksi. Lakukan 5 siklus CPR sekitar 2 menit, lalu AED akan analisis detak jantungnya sekali lagi. Setelah itu akan ada instruksi. Jika dianjurkan untuk elektroshock, maka lakukanlah elektroshock. Dan jika tidak dianjurkan, maka sambung lakukan CPR. Mengevaluasi denyut nadi. Periksa keefektifan resusitasi kardiopulmoner. Periksa denyut nadi dan pernapasan pasien. Apakah tubuh dan anggota tubuh ada pergerakan? Jika tidak ada denyut nadi yang jelas, lakukan pijatan ekstrakardiak, yaitu siklus 5 kompresi dada ditambah pernapasan buatan selama 2 menit. Jika ada denyut nadi tanpa ada pernapasan buatan dilakukan setiap 5 hingga 6 detik sampai orang tersebut dapat bernapas sendiri. Jika ada denyut nadi dan pernapasan, lakukan postur resusitasi dan tunggu petugas medis tiba. Usahakan dia tetap hangat dan terus mengevaluasi pernapasan dan denyut nadi pasien dengan cermat. Poin penting konsep pertolongan pertama, banyak kompresi adalah 100 hingga 120 kali per menit. Rasio kompresi dada dan tiupan adalah 30:2, sebanyak 5 siklus. Terus operasikan CPR hingga korban mulai bergerak atau AED atau petugas medis tiba. Seperti yang dapat dilihat dari urutan gambar, di tengah penolong melakukan CPR dan sebelum AED dan bantuan medis datang, penolong harus terus melakukan CPR secara bergilir hingga mobil ambulans sampai. Lalu petugas medis akan mengambil alih perawatan selanjutnya, serta mengecek alasan dilakukannya pertolongan pertama, pastikan diagnosa dan pemberian obat. Defibrilasi dulu atau CPR dulu. Bagian dari literatur pengobatan empiris ini telah diperbaharui pada tahun 2015. Jika jantung orang dewasa telah berhenti dan AED dapat digunakan segera, dapat segera menggunakan metode ini. Jika penolong seorang diri dan ada orang dewasa yang mengalami serangan jantung, atau jika tidak bisa dengan cepat mendapatkan AED, CPR harus dimulai sebelum peralatan diperoleh. Dan jika korban sesuai untuk defibrilasi harus diberikan segera setelah perangkat siap. Selanjutnya akan kita perjelas posisi resusitasi. Langkah postur resusitasi ke-1, penolong berlutut di samping dada korban, kira-kira sejauh kepalan tangan. Menggerakkan pasien ke samping, tangan setinggi bahu, tangan dalam postur alami, dan punggung tangan di lantai. Kedua, angkat sebelah kaki korban dan silangkan dengan kakinya yang berada di dekat kita. Ketiga, tangan di sisi berlawanan ditekuk ke atas dan diletakkan di dada. Langkah postur resusitasi kedua, letakkan satu tangan di bawah leher korban untuk menstabilkan kepala dan lehernya, dan tangan lainnya memegang sisi berlawanan celana bagian pinggang. Anggap tubuhnya sebagai garis lurus. Arahkan korban menghadap penolong. Jika perlu, penolong dapat memakai kaki untuk menopang tubuh pasien saat berputar, supaya tetap dalam posisi garis lurus. Saat memutar posisi tubuh korban ke satu sisi tersebut telah stabil, posisikan tangan kita dari bagian pinggang korban ke belakang leher korban. Dan dengan hati-hati ganti atau keluarkan tangan kita dari bagian belakang lehernya. Hati-hati untuk tidak mengangkat kepala orang tersebut. Langkah postur resusitasi ketiga. Dengan hati-hati penolong ganti tangan yang berada di bagian kepala dan leher korban dengan sisi lawan tangan korban dengan telapak tangannya pada lantai.
Selain itu, tekuk kaki korban yang berlawanan ke perutnya dan perlu diingat untuk ganti posisi ke sisi lainnya setiap 30 menit. Langkah postur resusitasi keempat yang perlu diperhatikan sebagai berikut. 1. Postur korban diutamakan pada posisi berbaring menyamping, dan postur kepala harus memungkinkan sekresi di mulut dapat mengalir keluar. 2. Postur tubuh orang tersebut harus sangat stabil. 3. Jangan menyebabkan kompresi pada dada korban yang mempengaruhi ventilasinya. 4. Orang tersebut harus dapat kembali terlentang dengan stabil dan aman. Tetapi perhatikan apakah mungkin ada cedera pada tulang belakang leher. 5. Amati dan evaluasi saluran pernapasan dengan baik. 6. Postur tubuh ini tidak akan membahayakan individu. Selanjutnya akan kita bahas cara penanganan tersedak benda asing. Ada 3 poin sebagai berikut. Pertama, jelaskan bagaimana bisa terjadi tersedak benda asing pada saluran pernapasan. Pertama, pastikan apakah korban memang sedang tersedak. Jika dia masih bisa batuk, pandu dia untuk batuk keluar secara paksa tanpa perlu menyentuhnya, atau ia menjadi tersedak parah. Oleh karena itu, perlu dikenali gejala tersedak parah pada saluran pernapasan berikut ini. Jika terlihat korban mengalami obstruksi pada saluran pernapasannya, atau kesulitan bernapas, tidak bisa batuk, berbicara atau bernapas, sianosis yaitu kulit dan kuku menjadi hitam. Sekarang akan kita jelaskan gejala dan cara mengevaluasi tersedak. Evaluasi tanda-tanda tersedak benda asing di saluran pernapasan terlebih dahulu. Pastikan kembali apakah orang tersebut tersedak parah dan jelaskan bahwa metode Heimlich Maneuver harus diterapkan pada orang tersebut. Terakhir akan dibahas cara pertolongan pertama untuk menangani orang yang tersedak. Gambar kiri menunjukkan metode Heimlich Maneuver pada orang dewasa. Gambar kanan adalah cara dorongan perut anak yang sedang tersedak. Sebenarnya bagaimana sih cara melakukan Heimlich Maneuver? Penolong berdiri dengan satu kaki di antara kedua kaki orang tersebut. Kepalkan tinju, letakkan tinju ke dalam di tepi atas pusar, dan sentak kuat-kuat ke dalam perut dengan keras dan cepat. Mengarah ke atas beberapa kali sampai benda asing tersedak keluar atau pasien kehilangan kesadaran. Selanjutnya akan dijelaskan perawatan pasca darurat. Pada saat kita telah melaksanakan Heimlich Maneuver, perlu untuk menopang orang tersebut kembali ke posisi duduk semula dan hibur orang tersebut, serta beritahu orang tersebut atau anggota keluarganya tidak sembarang makan untuk mencegah tersedak lagi. Terakhir yang perlu dilakukan adalah cuci tangan. Saat kami menghadapi situasi ada yang pernapasannya tersumbat, pingsan, harus segera hubungi 119. Lalu cari cara buka saluran pernafasannya. Periksa ada tidaknya benda asing. Jika ada, maka keluarkan benda asing terlebih dahulu. Selanjutnya mulai CPR. Ingat, untuk anak-anak dan bayi perlu dilakukan 5 siklus CPR terlebih dahulu. Setelah itu baru boleh hubungi 119. Tentang prinsip metode penyumbatan saluran pernapasan pada anak akan dijelaskan sekali lagi. Jika benda asing menyebabkan penyumbatan parsial pada saluran pernapasan tetapi anak tersebut masih dapat bernapas, kecuali jika benda asing terlihat dari mulut dan dapat dikeluarkan, kalau tidak jangan mencoba mengeluarkannya, dan jangan mengorek mulutnya secara membabi buta. Hanya pada anak-anak saluran pernafasannya tersumbat atau hanya parsial tetapi masih sianotik, setelah diberikan oksigenasi yang perlu segera dilakukan Heimlich. Jika bayi tersedak objek asing, gunakan metode tepuk punggung dan kompresi dada. Saat objek asing keluar, segera buka saluran napas. Lanjutkan respirasi buatan dan antar ke rumah sakit sesegera mungkin setelah dapat bernapas normal kembali. Metode pertolongan pertama Heimlich Maneuver pada anak-anak adalah sebagai berikut. Anak-anak menggunakan metode hentak perut, pada bayi gunakan teknik tepuk punggung atau back blow, dan kompresi dada atau chest thrust untuk menghindari melukai organ dalamnya. Angkat torso tubuhnya dengan satu lengan, lalu posisikan tubuhnya sekitar 60 derajat terhadap tanah, dengan posisi kepala di bawah kaki dan kaki di atas.
Tepuk keras punggungnya 5 kali dengan telapak tangan, terakhir balikan bayi ke posisi telentang. Tekan dadanya di garis tengah tulang rusuk seperti CPR, tetapi jangan terlalu cepat, tekan dadanya 5 kali. Setelah objek asing keluar, buka jalan napas untuk mengeluarkannya. Gambar ini menunjukkan cara mengatasi penyumbatan benda asing di saluran pernapasan bayi dan anak-anak. Jika Anda menemukan bahwa seseorang memiliki tanda-tanda tersedak benda asing di saluran pernapasan, Anda harus segera menggunakan metode Heimlich untuk menyelamatkannya. Jika Anda sendiri yang tersedak di saluran pernapasan dan tidak ada orang di sekitar yang dapat membantu, Anda dapat menggunakan sandaran kursi untuk menekan perut ke bagian belakang kursi. Meningkatkan tekanan pada perut untuk mengeluarkan benda asing merupakan salah satu cara menyelamatkan diri. Metode pertolongan pertama untuk bayi dengan benda asing yang tersedak di saluran pernafasan adalah dengan membalikkan bayi ke posisi telungkup dan meletakkannya di salah satu lengan penyelamat, sehingga kaki bayi diletakkan di kedua sisi lengan penyelamat, dan kedua tangan diletakkan di kedua sisi lengan penyelamat. Buka dan tarik dagu bayi agar tidak tertutup saat kepala bayi di posisi bawah dan kakinya di posisi atas. Tangan lain penolong, tepuk skapula bayi dengan pangkat telapak tangan sebanyak 5 kali, atau gunakan resusitasi kardiopulmoner saat bayi dalam keadaan pingsan. Metode tepukan punggung dan kompresi dada anak seperti yang ditunjukkan pada gambar. Cara mengatasi penyumbatan benda asing pada bayi di bawah usia 1 tahun sesuai gambar. Pertama, tepuk punggungnya 5 kali, lalu tekan dadanya 5 kali. Cara mengatasi penyumbatan benda asing pada anak berusia 1-8 tahun dengan kondisi sadar sesuai gambar. Genggam erat kedua tangan, kepalkan tangan kanan Anda, letakkan di perut bagian atasnya, sentak ke atas dan ke dalam sebanyak 5 kali. Cara mengatasi orang dewasa yang tersedak benda asing pada saluran pernafasannya. Boleh tanya dia, apakah Anda tersedak? Kondisi ringan atau mild, masih bisa berbicara, ada batuk efektif, pernapasan normal. Kondisi parah atau severe, tidak dapat berbicara, nafasnya berisik, orang tersebut tidak dapat bernapas atau batuk, atau hilang kesadaran. Perawat Xiaowei secara rutin datang ke rumah kakek Wang untuk memberikan layanan ke rumah untuk memandikan dan membersihkan rumahnya. Kakek Wang biasanya tinggal sendiri dan anak-anaknya tersebut tinggal di kabupaten dan kota lain. Hari ini, ketika dia melangkah ke kamar kakek Wang, dia menemukan kakek Wang sedang duduk di sofa. Wajahnya pucat pasi dan tidak ada respon ketika dipanggil. 1. Mengevaluasi kesadaran dengan memanggil pasien. Selamat pagi kakek, waktunya bangun. Kakek bangun. Kakek, kok diam saja? 2. Meminta bantuan. Panggil, tenggelam, trauma, keracunan obat, dan anak di bawah usia 8 tahun harus dilakukan CPR terlebih dahulu selama 2 menit sebelum meminta bantuan. Panggil 119. 119. Halo, apakah ini 119? Kakek, meraba denyut nadi arteri karotis. Memeriksa apakah pola pernafasannya normal. Tidak ada denyut nadi. Segera lakukan CPR. Pindahkan korban dengan hati-hati untuk berbaring terlentang di atas lantai. Tiga. Rapid kompresi dada. Dewasa, temukan posisi yang benar di tengah kedua puting, tepat di atas tulang rusuk, atau setengah bagian bawah tulang rusuk pangkal telapak tangan lainnya, interlock dengan tangan di depan. Anak-anak berusia 1 hingga 8 tahun di tengah antara kedua puting, tepat di atas tulang dada atau setengah bagian bawah tulang rusuk dengan menggunakan satu pangkal telapak tangan. Bayi, setengah bagian bawah tulang dada.
Di bawah garis tengah di antara kedua puting, 2 jari menempel pada tulang rusuk. Tekan dengan 2 jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kedalaman kompresi orang dewasa. Gunakan kekuatan punggung dan bahu. Tekan ke bawah secara vertikal lebih dari 5 cm, sekitar sepertiga kedalaman dada. Tenaga tekanannya harus stabil. Jangan gunakan tenaga yang tidak beraturan. Kemudian rileks. Saat rileks, bentuk dada harus mental seperti semula. Tapi telapak tangan tidak boleh meninggalkan sternum. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kedalaman kompresi pada anak. Tekan ke bawah secara vertikal sekitar 5 cm, sekitar sepertiga kedalaman dada. 27, 28, 29, 30. Kedalaman kompresi pada bayi. Bayi dengan kekuatan jari tekan secara vertikal sekitar sepertiga dari diameter anteroposterior toraks. 27, 28, 29, 30. Tindakan pencegahan untuk pijat jantung untuk orang dewasa dan anak-anak. 1. Letakkan tangan Anda di atas sternum pasien. Jangan meninggalkan atau menggerakkan lengan. 2. Jangan menekuk lengan. 3. Tubuh penolong tidak boleh menyentuh telapak tangan korban, dan kelima jari tidak sepenuhnya menempel pada dada korban. Tindakan pencegahan untuk pijat jantung untuk bayi. Letakkan kedua jari Anda di sternum pasien. Jari tidak boleh menekuk. Bernafas. A. Dewasa dan anak-anak. Pada anak-anak atau orang dewasa, jaga saluran nafas tetap terbuka. Buka saluran pernafasan dengan menekan dahi dan mengangkat dagu. Bersihkan saluran pernafasan. Periksa adanya benda asing di dalam mulut. Pertahankan saluran pernafasan tetap lancar. Jika tidak bernafas, tekan dahi dan angkat dagu. Jepit hidung korban. Rapatkan bibir ke mulut korban. Segera lakukan pernafasan buatan 2 kali. Bayi. Bayi, pertahankan saluran nafas yang lancar. Buka saluran pernafasan dengan menekan dahi dan mengangkat dagu atau mendorong rahang. Terus pertahankan saluran nafas yang lancar. Periksa apakah ada benda asing di dalam mulut. Bila tetap tidak bernafas, tekan dahi dan angkat dagu. Rapatkan mulut kita dengan mulut dan hidung bayi tersebut. Berikan nafas buatan 2 kali. 5. Siklus. Periksa denyut nadi dalam 10 detik. Periksa arteri karotis orang dewasa dan anak-anak. Temukan jagut. Geser ke samping sekitar 2 jari. Periksa arteri karotis. Periksa juga frekuensi pernafasan. Tidak ada denyut. Lakukan 30:2. Pijat dada dan pernafasan buatan. 5 siklus dalam waktu sekitar 2 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 26, 7, 8, 9, 30. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 24, 25, 26, 7, 8, 9, 30.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bayi, periksa arteri brachialis. Periksa denyut arteri brachialis pasien atau arteri aksila. Periksa denyut arteri ketiak atau arteri femoral. Periksa denyut arteri femoralis. Tidak ada denyut. Lakukan pijat jantung 30:2 napas buatan selama 5 siklus dalam waktu sekitar 2 menit. Terus lakukan CPR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Terus lakukan CPR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Terus lakukan CPR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Terus lakukan CPR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Terus lakukan CPR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Setelah melakukan pertolongan pertama, periksa hasil CPR. Periksa denyut nadi. Tidak ada denyut nadi. Lanjut melakukan CPR. Ada denyut nadi. Tidak bernafas. Lakukan pernafasan buatan 12 kali per menit. Jika bernafas, maka gunakan posisi resusitasi. 1, 2, 3. Kasus berusia 52 tahun, Aming, pergi ke restoran bersama keluarganya, ditemani oleh Xiaowei pelayannya. Ketika dia keluar dari aula setelah makan, dia tiba-tiba memegangi dadanya dan berteriak dadanya nyeri. Tak lama kemudian, dia jatuh ke lantai. Dikarenakan Xiaowei pernah mempelajari cara CPR dan AED, maka dia langsung mendekati untuk membantu Aming. Aming, kamu kenapa? Aming, kamu kenapa? Aming, Aming. 1. Evaluasi kesadaran dengan memanggil. Aming, 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 Aming. 2. Minta bantuan dengan memanggil. Tenggelam, trauma, keracunan obat, dan anak di bawah usia 8 tahun harus melakukan CPR terlebih dahulu selama 2 menit sebelum meminta bantuan. Minta
meminta orang lain untuk menelepon 119 dan membawa ID ke tempat kejadian. Apakah ada orang di sini? Bapak baju hitam yang di sana, tolong hubungi 119 dan ambil ID. Pindahkan korban dengan hati-hati, terlentang di lantai atau permukaan yang rata. 3. Tekan dada cepat, C. Dewasa, di tengah kedua puting, tepat di atas tulang rusuk atau setengah bagian bawah tulang rusuk. Pangkal telapak tangan lainnya menterok dengan tangan di depan. Anak-anak berusia 1 hingga 8 tahun. Dewasa, di tengah kedua puting, tepat di atas tulang rusuk atau setengah bagian bawah tulang rusuk. Gunakan satu pangkal telapak tangan. Dewasa, gunakan kekuatan punggung dan bahu. Tekan ke bawah secara vertikal lebih dari 5 cm. Sekitar sepertiga kedalaman dada. Kompresi cepat 30 kali. Pijak dada di atas jantung. Kecepatan 100 hingga 120 kali per menit. Kompresi 30 kali. Tenaga kompresi harus stabil. Lalu, rileks. Saat rileks, dada harus membal seperti semula. Tapi, telapak tangan tidak boleh meninggalkan sternum. 7, 8, 9, 30. Anak-anak, gunakan kekuatan punggung dan bahu. Tekan ke bawah secara vertikal, sekitar 5 cm. Sekitar sepertiga kedalaman dada. Kompresi cepat 30 kali. Pijak dada di atas jantung. Kecepatan 100 hingga 120 kali per menit. Kompresi 30 kali. Anak-anak, tenaga kompresi stabil, biarkan dada membal penuh, tapi telapak tangan tidak boleh meninggalkan sternum. Saat rileks, dada harus membal seperti semula. Tapi, telapak tangan tidak boleh meninggalkan sternum. Hal yang perlu diperhatikan untuk pijat jantung pada orang dewasa dan anak-anak. 1. Letakkan tangan pada sternum korban, dan jangan melepas ataupun bergerak. 2. Jangan menekuk lengan Anda. 3. Tubuh penolong tidak boleh menyentuh telapak tangan korban, dan kelima jari tidak sepenuhnya menempel pada dada korban. 4. Saluran pernafasan lancar dan cara lakukan nafas buatan A&B, dewasa dan anak-anak. Pertahankan saluran pernafasan lancar. Metode angkat dagu untuk membuka saluran nafas. Bila tidak bernafas, tekan dahi dan angkat dagu. Penyelamat, mencubit hidung korban. Rapatkan mulut kita dengan mulut korban. Setelah mengambil nafas, segera lakukan nafas buatan sebanyak 2 kali. 1 detik untuk setiap tiupan. 5. Siklus C. Dewasa dan anak-anak, periksa denyut nadi dan tidak lebih dari 10 detik. Periksa denyut nadi leher. Dewasa dan anak-anak, jika tidak ada denyut, lakukan kompresi 30/2 pernafasan buatan. Sekitar 2 menit, selesaikan 5 siklus. Defibrilator otomatis D. Fitur AED mampu menganalisa detak jantung dan mengidentifikasi detak jantung yang perlu didefibrilasi. Dapat menyarankan operator atau melalui suara atau lampu indikator untuk melakukan defibrilasi. Dapat secara otomatis mengisi energi listrik yang dibutuhkan. Tidak untuk digunakan dalam mobil ambulans yang sedang bergerak, karena tidak dapat menganalisa detak jantung. AED dikirim ke lokasi kejadian dan pastikan bahwa sekitarnya sudah kering. Jika tubuh korban basah, keringkan dengan handuk atau kain kering. Kata buka. Nyalakan AED. Tempelkan lempeng elektroda pada dada pasien. Kata tempel. Lempeng elektroda kiri ditempelkan di sisi luar puting kiri pada anak-anak. Lempeng elektroda ditempelkan pada bagian depan dada dan belakang punggung. Tepi atas lempeng elektroda harus berjarak sekitar 10 hingga 15 cm dari ketiak kiri. Lempeng elektroda kanan dipasang di sisi kanan tulang dada atau di bawah tulang leher dan di atas puting kanan.
Hal yang perlu diperhatikan, tidak berlaku untuk anak di bawah 1 tahun. Letak lempeng elektroda alat pacu jantung setidaknya 2,5 cm dari alat pacu jantung. Jika ada koyok, lepaskan dan lap bersih karena dapat mempengaruhi konduksi arus dan menyebabkan kulit terbakar. AED pediatrik tidak boleh digunakan pada orang dewasa. AED dewasa boleh digunakan untuk anak-anak. Kata colokan. Colokan ujung soket ke colokan mesin AED di lampu berkedip. Menunggu untuk menganalisis ritme jantung dan dilarang menyentuh pasien. Jangan sentuh pasien. Kata kejut. Ikuti petunjuk untuk memilih kejut atau melanjutkan CPR. Disarankan untuk memberikan kejut sedang mengisi daya. Jangan sentuh pasien. Segera lakukan defibrilasi. Selesai defibrilasi, berhenti. Mulailah resusitasi kardiopulmoner. Instruksi untuk melakukan CPR. Pijat dada 30/2 dan pernafasan buatan 5 siklus sekitar 2 menit. Ikuti petunjuk memilih defibrilasi. Tekan tombol kejut. Setelah defibrilasi, akan disuruh melanjutkan CPR. Sekitar 2 menit setelah CPR 5 siklus, menunggu untuk menganalisis detak jantung. Jangan menyentuh korban. Dengarkan instruksi AED sampai AED mendeteksi detak jantung pasien. Aming, kamu kenapa? Aming, kamu kenapa? Aming, Aming. Aming, Aming. Aming, Aming. Aming, Aming. Aming, Aming. Apakah ada orang di sini? Bapak baju hitam yang di sana. Tolong hubungi 119 dan ambil AED. Periksa ada tidaknya benda asing di mulut. Bersihkan saluran nafas. Periksa ada tidaknya benda asing di mulut. Temukan jakun. Tempelkan 2 jari secara horizontal. Periksa denyut nadi. Periksa juga apakah pernafasan normal. Cari posisi titik tengah di antara 2 puting pasien. Titik tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Bersihkan saluran nafas. Beri 2 nafas buatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2. Tempelkan lempeng elektroda pada dada pasien. Colokan steker AED ke soket di sebelah lampu yang berkedip. Menganalisis detak jantung pasien. Jangan sentuh pasien. Disarankan untuk defibrilasi sedang mengisi daya. Jangan menyentuh tubuh pasien. Segera lakukan defibrilasi. Selesai defibrilasi, berhenti. Mulailah resusitasi kardiopulmoner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Periksa hasil CPR. Ada denyut nadi, tetapi tidak bernafas. Lakukan pernafasan buatan 12 kali per menit. Jika bernafas, lakukan metode posisi resusitasi. Pak, apakah Anda membantu saya membalikkan badannya? Baik. Baik. 1, 2, 3. Tetap hangat dan perlu mengevaluasi pernafasan dan denyut nadi. Perawat Xiaowei secara rutin membantu kakek Wang menyiapkan makanan dan membersihkan lingkungan rumahnya.
Suatu hari, setelah Xiaowei menyiapkan makanan dan beri kakek Wang makan, Xiaowei sedang membantu kakek Wang membersihkan rumah. Tiba-tiba, kakek Wang terbatuk-batuk. Wajahnya memerah dan tidak bisa bersuara. Xiaowei segera datang untuk memeriksanya. 1. Persiapan. Dewasa. Kakek, apakah kamu tersedak? Coba kamu paksa batuk, usahakan batuk. Usahakan batuk keluar, oke? Lebih kuat lagi. Kakek, apakah kamu tersedak? Baik, aku akan membantu melakukan Heimlich. Balikkan badanmu. Oke, buka kakimu. Merangkul. Sentak 5 kali antara proses sifoid dan pusar. Oke, pusar. Letakkan kepalan tangan di tepi atas pusar. Dorong ke dalam dan ke atas. Lakukan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Periksa apakah ada benda asing yang keluar. Periksa apakah ada benda asing yang keluar. Tidak ada. 1, 2, 3, 4, 5. Periksa apakah ada benda asing yang keluar. Sudah keluar. Oke, sudah keluar. Oke, tunggu sebentar. Duduk di sini. Duduk. Paman, itu sudah keluar. Lain kali makannya hati-hati ya. Baik. Setelah mengeluarkan benda yang tersedak, bawa kembali dia ke tempat duduk semula untuk membuat dia nyaman. Beritahu korban atau anggota keluarganya untuk makan dengan hati-hati untuk mencegah tersedak. Prinsip memilih makan. 1. Potong dulu. 2. Kunyah makanan secara perlahan, seperti ketan, ronde, atau konjac. Ikuti proses, basahi, gosok, siram, genggam, lap. Telapak tangan, punggung tangan, di antara jari, punggung jari, jempol, kuku, pergelangan tangan. Gosok setiap bagian 5 hingga 10 kali. Waktu mencuci tangan adalah sekitar 40 hingga 60 detik. Kompresi dada orang dewasa pada posisi tengkurap. 1, 2, 3, 4, 5. Bebaskan jalan nafas. Periksa benda asing di mulut. Jika ada, putar kepalanya ke satu sisi. Keluarkan. Bersiap untuk memberikan 2 tiupan nafas. Bebaskan jalan nafas. Jika korban sedang hamil atau kelebihan berat badan, sebagai gantinya, gunakan metode chest thrust, posisi berdiri dan terlentang. 1, 2, 3, 4, 5. Periksa apakah ada benda asing yang keluar. 1, 2, 3, 4, 5. Periksa apakah ada benda asing yang keluar. Cara mengatasi bayi tersedak benda asing. 1. Back blow. Letakkan bayi di atas paha. Letakkan bayi pada posisi terlungkup. Kepala lebih rendah dari tubuhnya. Sangga dagunya dengan satu tangan, serta bagian leher dan dada. Tangan lainnya berada di antara tulang balikan. 5 tepukan cepat dan kuat. 1, 2, 3, 4, 5. 2. Acupressure. Balikan bayi.
posisi kepala sedikit lebih rendah. Sanggah kepalanya dengan satu tangan. Tangan lainnya tekan 5 kali di bawah garis horizontal antar puting. Beri tekanan 1, 2, 3, 4, 5. Periksa benda asing di mulut. Jika ada benda asing, putar kepalanya ke satu sisi, keluarkan. Jika tidak, lanjutkan menepuk punggung. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Periksa apakah ada benda asing yang keluar. Jika ada, putar kepalanya ke satu sisi, keluarkan. Setelah benda yang tersedot keluar, periksa detak jantungnya. Jika benda tersedot keluar, periksa detak jantungnya, arteri brachialis, arteri aksila, arteri femoralis, dan apakah pernafasannya normal. Apakah diperlukan untuk resusitasi kardiopulmoner. Periksa arteri brachialis. Periksa juga pernafasan normal. Cek arteri ketiak. Cek juga pernafasan normal. Cek arteri femoralis. Periksa juga apakah pernafasan normal.